Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 terdiri dari Ibu Titin Fatimah, Bu Ratniati, dan saya sendiri, Iis Lasmanawati, akan mempresentasikan temanya yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran terpadu. Matkulnya pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Hajah Lia Kurniawati MPD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penilaian atau evaluasi pada pembelajaran terpadu di TK pada dasarnya adalah sama dengan penilaian yang dilakukan di TK pada umumnya. Karena pada dasarnya kegiatan pembelajaran di TK adalah pembelajaran terpadu karena setiap bidang pengembangan yang akan dikembangkan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam satu hari terkait pula dengan kegiatan yang lainnya yang diikat oleh sebuah tema. Prinsip-prinsip penilaian atau evaluasi pembelajaran terpadu. Prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi hendaknya berbasis untuk kerja sehingga selain memanfaatkan penilaian produk, penilaian terhadap proses perlu mendapat perhatian yang lebih besar. 2. Setiap langkah evaluasi selalu melibatkan anak didik. 3. Memberikan perhatian terhadap refleksi diri anak. 4. Memanfaatkan asesmen portofolio. Umpan balik feedback hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengembangkan anak yang bersifat individual dan sosial. Lalu, evaluasi pada pembelajaran terpadu perlu memberi perhatian yang lebih besar pada dampak pengiring Born effect, meliputi kemampuan kerja sama, tenggang rasa, saling tergantung. 7. Evaluasi pembelajaran terpadu hendaknya dilihat sebagai proses yang terus-menerus, bukan merupakan kegiatan di akhir program dan bersifat multidimensional. 8. Evaluasi juga hendaknya menggambarkan keseluruhan aktivitas belajar komprehensif dan merupakan kesatuan informasi atau sistemis. Pengembangan evaluasi pada pembelajaran terpadu di Taman Kanak-kanak. 1. Penilaian perkembangan anak. 2. Penilaian kegiatan belajar mengajar. 3. Cara penilaian. Penilaian perkembangan anak. Penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan di TK dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Penilaian yang dilakukan terhadap anak dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis dan alat penilaian secara bersamaan. Misalnya dengan pengamatan dan portofolio serta wawancara. Ya, selanjutnya untuk slide selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Titin Fatimah. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu penilaian kegiatan mengajar. Penilaian kegiatan belajar mengajar dilakukan setiap hari pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan SKH yang telah disusun. Penilaian dapat dilakukan dengan menulis terlaksana ataupun tidak terlaksana. Pada kolom penilaian kegiatan belajar mengajar KBM, kemudian guru dapat mengemukakan atau menuliskan alasan, kesulitan, ataupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya, cara penilaian. Cara memberikan atau sebuah catatan penilaian terdapat aspek perkembangan anak dapat dilakukan guru dalam membuat simbol-simbol atau lambang-lambang yang mudah dipahami oleh guru itu sendiri, misalnya sebagai berikut ini.
yaitu cara lain dapat digunakan dengan simbol bintang, misalnya berikut ini. A. Simbol bintang 3 berarti anak dapat melakukan atau mengerjakan sendiri. Hasilnya baik, rapi, dan waktu menyelesaikannya relatif cepat. B. Simbol bintang 2 berarti anak dapat melakukan namun dengan sedikit bantuan, atau anak dapat melakukan sendiri sampai selesai. Hanya hasilnya masih belum rapi atau belum sempurna. C. Simbol bintang 1 berarti anak belum bisa melakukan atau menyelesaikan sendiri, atau masih memerlukan bantuan secara penuh, atau anak tidak bisa melakukannya sendiri, atau tidak menghasilkan suatu karya yang bisa dinilai. Penilaian KBM dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Namun, penulisan atau pengisian dalam SKH dapat dilakukan guru setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sebaiknya, guru langsung mengisi beberapa saat setelah kegiatan belajar selesai, dan tidak menunggu sampai beberapa waktu atau keesokan harinya, karena daya ingat seseorang terbatas dan dikhawatirkan guru tersebut lupa dengan apa yang akan dituliskannya, atau ada bagian tertentu yang terlewatkan untuk ditulis atau dicatat, padahal bagian tersebut merupakan bagian yang sangat penting. 3. Cara penilaian. Cara penilaian pada pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. A. Portofolio. Penilaian yang dilakukan dengan portofolio antara lain: 1. Puisi, karangan, tulisan. 2. Peta atau dena. 3. Desain. 4. Laporan observasi. 5. Laporan eksperimen. 6. Sinopsis. 7. Naskah pidato. 8. Teks doa. 9. Rumus. 10. Kartu ucapan. 11. Surat. 12. Teks lagu. 13. Resep masakan. D. Tingkah laku. Penilaian tingkah laku antara lain dengan 1. Skala sikap. 2. Catatan anekdot. 3. Penilaian diri. 4. Sosiogram. 5. Kuesioner. 6. Buku harian. 7. Ungkapan perasaan dan perilaku. 8. Pengamatan. C. Unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja antara lain dengan 1. Permainan atau bermain peran. 2. Drama. 3. Demonstrasi. 4. Olahraga atau senam. 5. Permainan musik atau bermain musik. 6. Bernyanyi. 7. Pantomim. 8. Berdoa dan memelihara tanaman atau ternak. 9. Deklamasi dan membaca puisi. 10. Diskusi. 11. Wawancara. D. Produk. Penilaian produk antara lain dengan 1. Patung. 2. Kerajinan tangan. 3. Hasil karya anak, lipatan atau gambar. Di sini ada contoh penilaian dalam pembelajaran terpadu. Teman-teman bisa membaca dan mengamati sendiri ya contohnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.